There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Adel hari ini? Baik Bu. Oh baik ini, alhamdulillah Bu Adel nggih. Tidak ada jam kelas ya Bu? Ini sedang kosong jamnya. Iya, alhamdulillah. Oh nggih. Alhamdulillah lagi kosong, tidak ada jam. Terima kasih Bu Adel atas kerawahannya ke sini. Di sini tadi saya minta Bu Adel datang ke sini. Mohon maaf saya mau mengganggu waktu Bu Adel sebentar ini. Apa Bu? Sedang 30 kosong ya Bu ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ringan tentang seputar persiapan pelaksanaan supervisi kunjungan kelas besok. Ya, siap Bu Adel nih. Bu Adel, kalau menurut Bu Adel tujuan dari supervisi itu apa Bu Adel? Untuk mengembangkan kompetensi yang kita miliki Bu sebagai seorang guru, ya, khususnya di pembelajaran, ya Bu ya. Menurut saya seperti itu. Untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Iya. Nah sekali Bu Adel, jadi memang tujuan dari observasi pada dasarnya adalah untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dari guru. Jadi kita memang harus menyadari bahwa sebagai guru kita harus berusaha mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kita Bu Adel ya, baik dari kompetensi pedagogi, kompetensi profesional maupun kompetensi sosial Bu Adel. Nah jadi berarti dengan kita nanti bercakap-cakap seperti ini diharapkan nanti kompetensi Bu Adel sebagai seorang guru bisa meningkat, bisa optimal. Terus Bu Adel, untuk bagaimana persiapan-persiapan sudah Bu Adel laksanakan untuk besok observasi atau supervisi besok? Ya, saya sudah sejauh mana ini Bu Adel? sudah memilih kelas. Oh, sudah memilih kelas ya Bu ya. Lakukan itu menerapkan pembelajaran kelas 9C saya Bu. Terus materi yang saya pilih teks pidato persuasif karena anak-anak kesulitan memahami itu. Terus modelnya public based learning Bu. Terus medianya saya menggunakan audio visual, biasa Bu, video dari YouTube. Kemudian medianya satu lagi saya menggunakan plano kalender bekas. Nanti anak-anak menuliskan hasil diskusinya di dalam itu kelas dengan menggunakan kalender bekas sebagai plano. Kelihatannya kalau saya lihat sudah bagus sekali rencana yang Bu Adel susun ya. Bu Adel nanti mau membahas tentang materi pidato persuasif, kemudian akan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Pidato persuasif, kemudian akan menerapkan model pembelajaran problem based learning dan akan menggunakan model metode diskusi ya Bu ya. Oh iya Bu ya, saya lupa. Metode diskusi dan kemudian nanti juga akan menggunakan plano bekas yang dibuat dari kalender bekas ya Bu Adel. Berarti itu ada hubungannya dengan sekolah kita ya Bu Adel yang saat ini sedang sekolah Adiwiyata Bu Adel ya. Jadi memanfaatkan ya betul, memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah digunakan bisa digunakan lagi gitu Bu Adel nih. Bagus sekali sepertinya, semoga nanti pelaksanaan supervisi yang kita laksanakan bisa berjalan secara lancar Bu ya, sehingga apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Adel sampaikan kepada siswa itu bisa terlaksana dengan baik dan juga terutamanya nanti kompetensi dari Bu Adel sebagai seorang guru dapat meningkat Bu Adel. Kemudian Bu Adel, kalau boleh saya tahu nanti kira-kira pada saat supervisi itu apa yang ingin Bu Adel minta dari saya untuk membantu pada kompetensi apa yang ingin Bu Adel kembangkan Bu Adel? Terutama ini yang paling terpenting Bu, saya ingin yang kompetensi pedagogi dan profesional. Iya. Jadi Bu Adel ingin saya bisa membantu Bu Adel mengembangkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya. Insya Allah nanti kalau seperti itu
insya Allah nanti Bu Adel bisa insya Allah, dan saya akan sedikit membantu memberikan masukan-masukan nanti dalam pelaksanaannya itu hal-hal mana yang mungkin Bu Adel perlu kembangkan lagi. Jadi kalau kompetensi pedagogi itu kan terkait dengan kita sebagai guru harus mengenali karakteristik peserta didik kita ya Bu Adel. Dan kalau kompetensi profesional, bagaimana Bu Adel bisa mengembangkan ilmu yang Bu Adel miliki itu untuk disampaikan kepada peserta didik agar peserta didik lebih paham dengan yang disampaikan Bu Adel. Tadi Bu Adel sudah berusaha akan menerapkan problem based learning, kemudian juga dengan menggunakan plano kalender bekas, itu sudah bagus sekali. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik Bu Adel. Ya. Yang penting juga. Insya Allah nanti saling sharing. Saya juga akan belajar dari Bu Adel. Kalau misalkan pembelajaran dilaksanakan Bu Adel itu bagus dan bisa diterima murid dengan bagus, saya juga akan meniru atau oh ya ternyata kalau segini bagus, saya juga akan melaksanakan pada pembelajaran saya Bu Adel. Kita Bismillah ya Bu, moga-moga nanti besok lancar ya. Besok berarti di kelas 9C jam pertama Bu. Jam pertama ya, jam 1-2 dilaksanakan dengan baik Bu Adel. Ya. Yang penting juga. Insya Allah nanti saling sharing. Saya juga akan belajar dari Bu Adel. Kalau misalkan pembelajaran dilaksanakan Bu Adel itu bagus dan bisa diterima murid dengan bagus, saya juga akan meniru atau oh ya ternyata kalau segini bagus, saya juga akan melaksanakan pada pembelajaran saya Bu Adel. Kita Bismillah ya Bu, moga-moga nanti besok lancar ya. Besok berarti di kelas 9C jam pertama Bu. Jam pertama ya, jam 1-2 hari Selasa. Insya Allah saya datang, insya Allah saya akan ikut belajar bersama Bu Adel di kelas Bu Adel ya, melaksanakan supervisi. Tidak usah grogi, yang penting Bu Adel mengajar seperti biasa saja, karena saya juga mau belajar dari Bu Adel. Jadi tidak usah merasa seperti apa grogi atau gimana, yang penting Bu Adel terapkan sesuai dengan rencana yang nanti Bu Adel susun. Saya kira itu Bu Adel. Mohon maaf sekali lagi saya mengganggu waktunya Bu Adel. Nanti Bu Adel silahkan kalau mau melaksanakan tugas-tugas lain, saya juga akan melaksanakan tugas lain hari ini. Terima kasih Bu Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adel.
Ini mlaku apa iki? Ada yang sudah selesai? Siap ya, silakan. Kelompok satu dulu yang presentasi. Suaranya yang mana ya? Cukup ya? Siapa? Tak apa-apa. Di video betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mama Sukaroma sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Anak Rizkyani. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan dan persaudaraan, sedangkan keberagaman adalah suatu perbedaan yang terdapat banyak perbedaan dalam budaya. Konflik yang muncul seperti itu maksudnya. Nah, itu dia hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perubahan. Semoga kalian semua paham atas apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya enggak? Sudah tertangkap semua hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing ya. Sekarang aku mau nanya, sudah selesai presentasi ya. Hari ini kita sudah belajar apa ya? Menyimpulkan persuasi ya. Pidato persuasi ya. Pertanyaan adalah kita akan mencoba menyusun pidato persuasi kalian masing-masing ya. Terus hari ini pesannya apa pembelajaran hari ini? Seru. Terus apa lagi? Menyenangkan. Terus Mas Anji apa Mas Anji?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Adel, gimana kabarnya Bu Adel? Baik, Bu Indah. Alhamdulillah baik. Ini Bu Adel, saya mengenalkan ini Pak Arif Rahman nih Pak Arif. Ini adalah pengajar praktek saya. Ini nanti saya mengajak Pak Arif ini untuk sebagai observer setelah kita kemarin melaksanakan supervisi akademik di Bu Adel. Kemarin sebenarnya mau dari waktu penjaringan baru selesai itu saya mau melaksanakan pasca observasi ini obrolan ini, tapi karena saya lihat penjaringan sudah sangat lelah sehingga hari ini nih alhamdulillah Bu Adel. Bu Adel, setelah kemarin melaksanakan supervisi akademik gimana Bu Adel perasaannya? Alhamdulillah ya Bu, dan banyak sekali perubahan dari anak-anak yang tadinya pasif menjadi aktif. Terus ada beberapa konten yang saya berikan jadi anak-anak sedikit tertarik ya. Tidak seperti yang kemarin kan masih banyak yang tidak memperhatikan, terus tidak tertarik dengan apa yang saya berikan. Akhirnya anak sudah mulai mau untuk ikut serta dalam pembelajaran. Berarti alhamdulillah sudah lega ya Bu Adel, ibarat telur pecah sudah menetas nih setelah Bu Adel melaksanakan supervisi. Nah kemudian untuk materi yang disampaikan tadi Bu Adel, gimana Bu Adel? Menurut Bu Adel apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang Bu Adel buat atau bagaimana Bu Adel? Tujuan pembelajarannya alhamdulillah anak-anak bisa mencapai dengan baik Bu. Kemarin tujuan belajarnya Bu Adel Mengidentifikasi informasi gagasan dalam teks atau sesuatu itu ya. Jadi menyebutkan dan mengidentifikasi teks gagasan persuasif ya. Berarti untuk tujuan belajarnya Bu Adel sudah bisa tercapai nih Bu Adel nih. Dan kemudian dari yang Bu Adel laksanakan pembelajaran pada waktu supervisi itu, menurut Bu Adel bagaimana Bu Adel? Apakah yang di rencana yang diharapkan sesuai metode yang kemarin Bu Adel terapkan sudah bisa dilaksanakan dengan baik? Sudah Bu, Sudah. ya. Kemarin karena saya memilihnya medianya audiovisual, anak-anak lebih tertarik yang tadinya dulu pakai teks biasa, akhirnya anak-anak sekarang mau mendengarkan dan memperhatikan isinya, bisa menyimpulkan yang tadinya hanya hanya bisa membaca saja dan memperhatikan isinya, bisa menyimpulkan yang tadinya hanya hanya bisa membaca saja, terus anak-anak sekarang bisa menyimak, mendengarkan dan menyimpulkan isinya seperti itu. Berarti kemarin Bu Adel sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya, yaitu pada kontennya ya. Kontennya Bu Adel menggunakan selain pidato persuasif juga menggunakan videonya juga ya. Jadi menurut kalau misalkan Bu Adel diminta menilai performa Bu Adel waktu melaksanakan supervisi tadi, kalau dulu sebelum observasi kemarin kan Bu Adel masih banyak kurang-kurangan ya, maksudnya merasa anak belum begitu antusias. Nah, setelah kemarin observasi dengan menggunakan model pembelajaran kemarin problem based learning, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sintaksnya. Kemarin ya saya amati juga seperti itu. Itu kemudian Bu Adel merasakan anak-anak sudah tertarik gitu ya, sudah mulai antusias dengan pembelajaran Bu Adel gitu ya. Terus tadi berarti penilaiannya menurut Bu Adel, kalau menilai performa Bu Adel sendiri berapa yang Bu Adel? Kalau dulu mungkin kalau dari saya 5 mungkin. Dulu ya, kalau sekarang kalau sekarang 5, karena anak-anak seperti itu hanya formalitas mengikuti pelajaran saya, yang sekarang 8-9. 8-9 alhamdulillah sudah mulai mau. Kemarin kan saya berikan ice breaking, anak-anak juga sudah mau terlibat, yang tadinya tidak memperhatikan anak-anak itu ya aktif, yang tadinya benar-benar tidak mau menyampaikan gagasannya, ternyata ketika dibuat kelompok mereka lebih aktif dan tahu mau sharing dengan teman-temannya. Berarti alhamdulillah setelah Bu Adel menerapkan kemarin pembelajaran problem listening, dengan kemudian kemarin kalau tidak salah Bu Adel menerapkan juga medianya pakai
plano ya kalender UAS itu alhamdulillah anak-anak bisa lebih tertarik dan lebih antusias gitu ya. Dan semoga tujuan belajarnya juga tercapai ya. Berarti kalau Bu ada menilai tadi tentang nilainya dari 8 sampai 9 ya. Alhamdulillah berarti sudah ada peningkatan ya. Nah, dengan kalau meskipun sudah baik ya Bu Adel, tapi menurut Bu Adel ada lagi apa enggak yang perlu dikembangkan lagi dari Bu Adel dalam pembelajaran berikutnya gitu? Meskipun sudah nilainya 8 9, tapi kira-kira menurut Bu Adel sebagai seorang guru, kira-kira apa lagi kompetensi yang ingin dikembangkan lagi untuk kedepannya? Saya ingin menambah kontennya kemudian sistem dan kebetulan lagi sharing, insya Allah saya pasti Bu saling membantu. Saya juga alhamdulillah dari ketika saya melakukan observasi dengan saya banyak belajar dari Bu Adel. Ternyata dengan ice breaking seperti itu mungkin bisa juga saya terapkan pada kelas saya. Mungkin dengan kalender bekas digunakan sebagai kertas plano itu juga bisa saya terapkan pada kelas saya. Sehingga terima kasih Bu Adel juga sudah memberikan inspirasi buat saya untuk menjadi guru yang bisa lebih menyemangati siswa dalam belajar gitu ya. Jadi itu Bu Adel, semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat buat kita semua sebagai seorang guru untuk memperbaiki kinerja kita, performa kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Saya kira itu Bu Adel, terima kasih atas waktunya sekali lagi dan monggo kalau Bu Adel mau melanjutkan aktivitas yang lain. Matur nuwun Pak Aryo sudah mendampingi kami melaksanakan coaching setelah pasca observasi. Monggo Bu Adel. Assalamualaikum.